Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita belajar langsung ya, ini mulainya agak telat. Ada satu quote yang menurut saya menarik dari beliau. Non nobis solum nati sumus. Kita dilahirkan tidak hanya untuk diri kita sendiri. Ini boleh kalian jadikan jargon ya. Ini kalimatnya menarik dari Cicero ini. Jadi kita lahir itu ya tidak hanya untuk kita. Bahkan kalau dalam Islam kan ya kita lahir untuk alam semesta. Kita ini khalifatullah fil ard. Maka jangan egois. Jangan hanya mikir enaknya kita sendiri. Jangan hanya mikir menangnya kita sendiri, jangan hanya mikir suksesnya kita sendiri. Apalagi kalau keenaan, kesuksesan, kenikmatan itu efeknya ke sekeliling kita, orang-orang selain kita itu negatif. Kita menang, tapi lebih banyak orang yang susah karena kita. Itu namanya kita mikir diri kita sendiri. Maka kata Cicero, kita dilahirkan tidak hanya untuk diri kita sendiri. Hubungannya apa dengan retorika? Yo, berretorika itu kan berbagi kebenaran. Jadi berarti apa? Yo kita harus belajar juga biar berbagi kebenarannya efektif. Kan banyak di antara kita yang peduli amat, pokoknya ini menurut saya baik, yo saya sampaikan tanpa berretorika. Akhirnya ya tidak guna atau gunanya berkurang. Banyak orang malah jadi tersinggung, banyak orang yang merasa dilecehkan, banyak orang. Nah ini karena retorikanya kurang bagus. Maka berbagi kemanfaatan tadi jadi kurang. Ini kita ingat-ingat ya, kita lahir tidak hanya untuk diri kita sendiri. Kita itu senantiasa connecting, terkait dengan sesama kita. Jangan dikira kalau kalian sedih, teman-temanmu tidak terpengaruh. Pasti ada yang terpengaruh. Entah terpengaruh ikut sedih atau terpengaruh senang. Mungkin ada yang rasa kapan naik kan, mungkin ada yang begitu. Kita ini connecting. Kita tidak pernah tidak terhubung dengan apapun siapapun. Bahkan kita diam saja itu juga berpengaruh. Kalian kalau ada teman kok tiba-tiba diam saja kan malah mikir macam-macam. Ini kok tiba-tiba diam, lo diamnya saja bisa berpengaruh. Apalagi kita melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu. Maka jangan egois, jangan hanya mikir diri kita sendiri. Mari kita pahami kita ini saling terhubung, maka kita dilahirkan tidak hanya untuk diri kita. Ayo kita kalkulasi juga orang-orang sekeliling kita. Apa kemanfaatan yang bisa kita berikan ke mereka? Nah, ini ada pandangan awal versi Stoik. Videonya kepotong, tidak apa-apa lah. Stoikisme, bagi aliran Stoik, retorika itu kebaikan, kebajikan. Jangan dikira hanya hiasan. Allah itu kan cuma cara ngomong saja, Pak. Enggak. Kata orang Stoik itu bagian juga dari kebaikan. Loh, cara berpikirnya bagaimana? Cara berpikirnya, kita ini kan makhluk multidimensi. Ada banyak aspek hidup kita. Ada lahir batin, ada individu, ada sosial, ada banyak sekali aspek diri kita. Kadang-kadang kalau di aspek ini kita ngomong itu benar, tapi omongan yang sama kita sampaikan di aspek yang berbeda bisa keliru, bisa salah, bisa tidak pas. Secara sosial mungkin bagus, tapi secara individual tidak terlalu. Misalnya itu kayak orang-orang yang kemarin kita sebut altruistik. Jadi kita ini multidimensi, yang masing-masing dimensi saling terkait.
Nah, kebenaran di satu dimensi bisa saja berefek ke aspek yang lain. Jadi, maka kebajikan itu juga harus utuh. Hal yang sama dengan kebajikan. Kebajikan juga begitu. Kata kelompok Stoik, kebajikan itu biasanya juga saling perlu, saling terkait. Misalnya saya ingin sabar. Itu mungkin tidak cukup hanya sabar saja. Saya perlu kebajikan yang lain. Misalnya ilmu, paham caranya sabar. Misalnya kadang-kadang untuk sabar harus juga punya kebajikan yang lain. Senyum. Harus juga punya kebajikan yang lain. Tahan sakit. Harus juga ada banyak kebajikan. Jadi antar kebajikan itu saling terkait. Belajar itu satu kebajikan kan. Dalam kebajikan belajar itu ada banyak aspek kebajikan yang lain yang saling terkait. Mungkin untuk belajar saya harus punya sabar. Untuk belajar saya harus baik pada teman. Karena kalau saya tidak baik dengan teman, tidak bisa konsentrasi belajar. Mungkin diganggu terus. Untuk bisa belajar saya juga harus terbuka hatinya. Kalau hatinya tertutup, pikirannya tertutup, belajarnya tidak efektif. Akhirnya tidak jadi belajar. Pokoknya mencari-cari kesalahan terus penggaweannya. Nah, jadi di satu kebaikan ada banyak kebaikan lain yang terkait. Dan itu harus utuh. Gitu. Misalnya tadi, hubungannya apa Pak sabar dengan senyum? Loh kalau orang sabar mestinya murah senyum. Kalau merengut terus, mengeluh terus, ya berarti kamu tidak sabar. Ini yang disebut kebaikan itu saling terkait. Nah, demikian juga antara kebajikan, kebenaran dengan retorika tadi. Utuhnya kebenaran itu ya kalau disampaikan secara benar. Utuhnya kebajikan itu ya dilakukan secara bijak. Ya berarti retorika itu bagian dari kebajikan. Argumennya itu. Yang kedua alasannya apa? Orang itu kalau ingin ucapannya dipercaya, ajaannya pada kebenaran dipercaya, tidak cukup mulutnya manis. Dia perlu juga menjalankan kebaikan kebenaran yang dilakukannya. Berarti apa? Ya retorika bagian dari kebajikan, utuhnya kebajikan kita harus pinter retorika. Ini asumsi awalnya ini. Jadi yang selama ini mungkin nganggep hanya retorika, hanya manis-manis dikata. Ya kalau orang kok ngomongnya manis tapi kelakuannya tidak, ya cenderung kan nanti tidak dipercaya. Hanya di mulut, hanya janji saja waktu kampanye misalnya. Loh kan kalau bolak-balik begitu, kan lama-lama tidak dipercaya orang. Maka dia bagian dari kebajikan itu sendiri. Jangan diremehkan. Nah ini katanya kelompok Stoik. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.